syamsi. Zawalu syamsi. Tergelincirnya matahari. Wa akhiruhu, dan akhirnya waktu zuhur. Masiru dhilli syai'i. Jadinya bayangan suatu benda. Masiru dhilli syai'i. Jadinya bayangan suatu benda. Mislahu, seumpamanya. Mislahu, seumpamanya. Ghayra dhillil istiwa. Selain bayangan waktu istiwa. Wa awwalu waqtil asri. Dan adapun awal waktu asar tidak sorok apabila jadi illu kulli syai'in, bayangan setiap benda, mislahu, seumpamanya, wazada, dan tambah qalilan, sedikit. Wa akhiruhu, dan akhirnya, waktu asar, ghurubus syamsi, terbenamnya matahari. Wa awwalu waqtul maghribi, dan adapun awal waktu maghrib, ghurubus syamsi, yaitu terbenamnya matahari. Wa akhiruhu, dan akhirnya waktu maghrib, ghurubus syafaqil ahmari,
Ghurubus syafaqil ahmari. Ghurubus syafaqil ahmari. Dan Ghurubus syafaqil ahmari, terbenamnya mega merah. Sinar merah syafaqil ahmari. Terbenamnya mega merah. Wa awwalu waqtil isya. Adapun awal waktu awal waktu isya. Ghurubus syafaqil ahmari, yaitu terbenamnya mega merah atau sinar merah. Wa akhiruhu dan akhirnya tulu'ul fajris shadiqi, terbitnya fajar shadiq. Terbitnya fajar shadiq. Wa awwalu waktu subhi. Dan adapun awal waktu subuh. Tulu'il fajri shadiq, yaitu terbitnya fajar shadiq. Wa akhiruhu dan akhir waktu subuh tulu'us syamsi, terbitnya matahari. Al-asfaqu, adapun mega itu salah satu, ada 3. Ahmaru, yang pertama mega merah. Wal asfaru, mega kuning. Pihak di dalam itu sholat. Wala ba'dhan, dan tidak juga sebagai sunnah ab'ad. Jadi ini sunnah hay'ah dan sunnah ab'ad. Nah, yang akan dijelaskan adalah sunnah hay'at. Sunnah hay'at adalah kalau ditinggalkan berarti tidak harus sujud sahwi.
Tapi kalau sunnah ab'ad yang kemarin kalau ditinggalkan berarti harus sujud sahwi. Yujiru yang diganti itu sunnah ab'ad ya, disujud sahwi dengan sujud sahwi. Adalah khamsata asyara, ada 15 khaslatan perkara. Raf'ul yadaini, satu mengangkat dua tangan. Inda takbiratul ihrami, ketika takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram mengangkat kedua tangan itu adalah sunnah hayat. Kalau lupa ya nggak apa-apa. Mega kuning, wal abyad, dan mega putih. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun pasal auqatus sholati, adapun waktu-waktu sholat, khamsun ada 5. Awalu waktu duhri, adapun awal waktu zuhur, zawalu syamsi, yaitu tergelincirnya matahari. Wa akhiruhu, dan akhirnya waktu duhur, masyiru dili syai'i, jadinya bayangan satu benda, mislahu seumpamanya. Ghairudilil istiwa, selain bayangan waktu istiwa. Wa awwalu waktil asri, dan adapun awal waktu asar, idza sorot, di mana-mana jadi, ketika jadi, apabila jadi, kulli syai'i, bayangan setiap satu benda, bayangan setiap benda, mislahu seumpamanya. Wazada, dan tambah qalilan sedikit. Wa akhiru, dan akhirnya ghurubus syamsi, terbenamnya matahari. Wa awwalu waqtul maghribi, dan adapun awal waktu maghrib, ghurubus syamsi, yaitu terbenamnya matahari. Wa akhiruhu, dan akhirnya ghurubus syafaqil ahmari, terbenamnya mega merah. Wa awwalu waqtul isya, dan adapun awal waktu isya, ghurubus syafaqil ahmari, terbenamnya mega merah. Wa akhiruhu, dan akhirnya tulu'ul fajri shodiqi, terbitnya fajar shodiq. Wa awwalu waqti subhi, dan adapun awal waktu subuh, tulu'ul fajri, terbitnya fajar shodiq. Wa akhiruhu, dan akhirnya tulu'ul syamsi, terbitnya matahari. Al asfaku, adapun mega itu salah satu, ada 3. Ahmaru, yang pertama adalah mega merah. Wasparu, dan mega kuning. Wabiadu, dan mega putih. Al ahmaru, adapun mega merah, maghribun, untuk sholat maghrib. Wal asparu, dan adapun mega kuning, wal abyadu, dan mega putih, isyaun, untuk sholat isya. Wayun dabu, dan disunahkan takhiru sholatil isya'i, mengakhirkan sholat isya, al ila ayyagiba, sampai hilang asyafakul asfar wal abyad, mega kuning dan mega putih. Enggak, Pak Ustadz Abdul Latif bisa dibaca.
Assalamualaikum. Suaraan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada suaranya Ustaz, mangga? Suaraan. Ayah. Ada. Ya. Bismillah. Bisa Bismillah. dibuka videonya tuh, Ustaz. Ya. Gitunya supados Utanes kuning. Mana Ustaz Abdul Latif itu nu mana? Enggak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun pasal awqat sholati waktu sholat Auqatus sholat. kayak sontenan Ayah. Kayak swantenan ayah. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun utawi pasal sawiji awqata sholatil khamsah. Adapun dina Auqatus sholat sholati. Waktu sholatil khamsah adapun Auqatus sholati. Adapun waktu sholat awalul waktil duhri. Adapun ada 5. Kedap Ustad ieu teh aya swantenan dina hafena. Kedap. Cek 1. Ada suaranya? Nomor. Bu aja nomor. Enggak tuh. Nuhun dibantos menawi bilin aya kendalanya. Kendala swantena. Ya. Enggak. Ya, Assalamualaikum Ustad. Oh, saya enggak. Waalaikumsalam. Nah, punten nembe teh hapena aya swantenan cetak terkadang. Mohon eta atuh nu Ustaz Abdul Latifna di mikrofonna. Mohon. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun utawi pasal sawiji awqata sholatil khamsah. Utawi iki ikula pasal sawiji. Utawi iki ikula pasal sawiji. Make jadi Jawa kieu ya. Ya sok kumaha Ustaz Elsa Ustaz Abdul Latif we. Apunten Ustaz terangna eta. Mohon mangga wios mangga. Awqata sholatil khamsah. Auqatus sholati. Awqatus sholati. Adapun waktu sholat awalul waktu khamsun aya 5. Nah sok ono 5 aya 5 mangga. Mohon ada 5. Awalul waktu duhri. Waktu duhri. Adapun waktu sholat duhur. Ini teh zawalul samsi, tergelincirnya matahari, wa akhiruhu dan berakhirnya masirul dil syai'i, adanya bayangan suatu benda, mislahu seumpama goiru dilil istiwa'i, waktu istiwa. Goiru dilil istiwa, selain waktu istiwa, selain dengan waktu istiwa.
Baik. Nuhun Ustaz Abdul Latif. Sami-sami Ustad, Ya. apunten. Nuhun lajeng Ustaz Diki. Ayah swantenan. Ustadz siap. Wa awalu waktil asri dan awalnya waktu asar ida soro dilukuli saiki apabila bayangan hilap deh Ustadz artinya milih lepas Ida soro apabila jadi ida soro apabila jadi dilukuli syai'in dilukuli sayin bayangan setiap benda dengan setiap benda mislahu seumpamanya. itu benda wajah ada kolila Wazada dan tambah, wajada dan tambah alkolila tambah sedikit ya Ustaz. kolilan sedikit. Kolilan sedikit. Wa akhiruhu dan akhirnya waktu asar gurubu syamsi terbenamnya matahari. Wa awalu waktil maghribi dan awalnya waktu maghrib gurubu syamsi terbenamnya matahari. Wa akhiruhu dan akhirnya waktu maghrib guru syafaqil ahmari terbenamnya mega merah. Wa awalu waktil isya'i dan awalnya waktu isya guru bi syafaqil ahmari terbenamnya mega merah. Wa akhiruhu dan akhirnya waktu isya tulu'il fajri munculnya fajar as-sodiki fajar sodik. Wa awalu waktu subhi Wa awalu waktu subhi. wa awalu waktu subhi dan awalnya waktu subuh tulu'il fajri sodik. Tulu'ul fajri sodiki munculnya fajar sodik. Wa akhiruhu dan akhirnya waktu subuh tulu'ul syamsi munculnya munculnya matahari. Al-asfaku dan hari pirang-pirang mega salah satu ayat tilu al-khomru mega merah wasfaru mega kuning wa abyadu dan mega putih. Al-khomru maghribi al-khomru maghribi Al-khomru al-ahmaru al-ahmaru maghribi maghribun. Al-ahmaru maghribun. Al-ahmaru ada mega merah maghribun untuk sholat maghrib. Al-ahmaru adapun mega merah maghribun untuk sholat maghrib. Wal asfaru dan mega kuning wa abiyadu dan mega putih waktu isya betulnya tadi wa yundabu dan disunahkan takhiri di sholati isya. Akhiru sholati isya'i diakhirkannya sholat isya. Mengakhirkan sholat isya. Mengakhirkan sholat isya ila ayyagiba sampai hilangnya asyafaqo mega alasfaru mega kuning wa biadu dan mega putih. Atau Ustaz? Ya. Mohon Ustaz. Sami-sami Ustaz. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, musannif menjelaskan kepada kita di pasal ini tentang waktu-waktu sholat. Sebetulnya kita sudah mafhum bersama terkait waktu-waktu sholat ini, tapi paling tidak ini yang menjadi coretannya, ini yang menjadi penjelasannya
terkait waktu-waktu sholat tersebut. Jadi kalau melihat daripada waktu sholat itu kan ada 5. Yang pertama, awal waktu sholat zuhur itu adalah zawalus syamsi. Zawalus syamsi itu tergelincirnya matahari. Maksudnya bagaimana? Jadi tergelincirnya matahari itu matahari yang berada di tengah-tengah langit. Nah, gitu ya. Kemudian sedikit berubah ke arah barat, bergerak ke arah barat, sehingga nanti akan diketahui daripada bayangannya yang muncul sedikit, begitu ya. Jadi mataharinya yang kemudian bergerak sedikit ke arah barat, yang tadinya di tengah-tengah langit, kemudian bergerak sedikit ke arah barat, maka itu sudah masuk waktu sholat zuhur. Jadi kalau dikatakan selain dari waktu istiwa, jadi waktu istiwa belum termasuk ke dalam waktu sholat zuhur. Bahkan waktu istiwa itu termasuk waktu yang nanti akan diharamkan. Nanti ada penjelasannya, waktu-waktu yang diharamkan sholat, waktu yang diharamkan sholat. Maka pada saat tergelincirnya matahari berada di tengah-tengah langit, sehingga tidak muncul bayangan sama sekali di dalam tidak muncul bayangan sama sekali satu benda, maka itu adalah waktu istiwa, gitu ya. Jadi waktu sholat zuhur itu ketika kemudian tergelincir matahari sedikit ke arah barat, sehingga kemudian muncul bayangan juga sedikit. Nah, itu sudah masuk waktu sholat zuhur. Kalau untuk menentukan waktu sholat zuhur tanpa menggunakan jam, begitu ya. Ingin menentukan ini sudah masuk waktu sholat zuhur atau tidak, ya tinggal lihat saja. Begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi dulu waktu di Manunjaya itu ada waktu istiwa, begitu ya. Jadi digunakan ada seperti tiang bendera tapi enggak terlalu panjang. Ini untuk mengukur. Gitu ya. Terus kemudian si bendanya juga ada ukurannya dengan bayangannya. Jadi kalau misalkan benda itu sama bayangannya, oh ini akhir waktu sholat zuhur misalkan. Kalau misalkan si bayangannya itu lebih daripada panjang benda aslinya, oh ini berarti sudah masuk waktu sholat asar. Nah gitu. Wa akhiruhu, dan adapun akhirnya waktu sholat zuhur masyiru syai'i, yaitu jadinya adanya bayangan suatu benda mislahu seumpamanya, itu maksudnya jadi panjangnya sama dengan benda aslinya, gitu ya. Jadi bayangannya itu sama dengan benda aslinya, panjangnya sama. Ghairadil istiwa, selain waktu istiwa. Jadi untuk menentukan waktu sholat zuhur Bapak Ibu sekalian, awalnya yaitu zawalus syamsi, tergelincirnya matahari ke arah barat sedikit. Kemudian akhirnya ketika adanya bayangan sesuatu, jadi bayangan itu sama panjangnya dengan benda aslinya. Nah, itu akhir waktu sholat zuhur. Hanya saja perlu dipahami Bapak Ibu sekalian, ya, ini yang kemudian sering disalahartikan, sering disalahpahamkan. Ketika seseorang tidak melaksanakan sholat di awal waktu, maka misalkan kan tadi ya, kita tentukan dengan jam saja. Misalkan waktu sholat zuhur itu jam 12, sekarang kan jam 12 kurang 15 misalkan. Sampai jam 3 kurang 15. Nah, sering disalahartikan, sering disalahpahamkan ketika seseorang melaksanakan sholat antara rentang waktu antara jam 12 gitu ya, kurang 15 sampai dengan jam 3 kurang 15 gitu. Sering dia paham, sering dia maknai, sering diartikan ketika seseorang melaksanakan sholat di antara rentang waktu itu misalkan jam 2. Wah, ini dia sudah berdosa. Dia sudah melalaikan sholat. Padahal bukan begitu Bapak Ibu sekalian makna melalaikan sholat itu. Nanti di dalam waktu sholat itu ada beberapa waktu-waktu. Ada waktu namanya waktu fadilah. Ada waktu ikhtiar. Ada waktu jawaz. Ada waktu uzur. Ada waktu tahrim. Begitu ya. Kemudian ada waktu darurat. Itu harus sama-sama dipahami. Jadi hadis yang menyampaikan sholat di awal waktu itu, sholatu fi awali waktiha, itu kalau seandainya kita melihat pada hadis lain, pembahasannya justru bahasanya
as-sholatu ala waktiha. Sholat pada waktunya. Sementara waktu sholat itu gitu ya sudah ditentukan. Jadi awali waktiha itu bukan menjadi sebuah kewajiban, bukan. Jadi fi awali waktiha itu sama dengan para ulama membahasnya dengan waktu fadilah. Artinya dia memiliki keutamaan. Ya. Bagi siapapun orang yang melaksanakan sholat di awal waktu, dia memiliki keutamaan. Tapi bukan menjadi indikasi bahwa sholat di awal waktu itu wajib, bukan. Begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi ada waktu fadilah, ada waktu ikhtiar, ada waktu jawaz. Ikhtiar, jawaz, asalkan dia punya waktu untuk melaksanakan sholat zuhur saja. Sekalipun misalkan jam 3 kurang 15 kan tadi akhirnya. Berarti jam 3 kurang 30, ada waktu rentang 15 menit dia sholat. Sebetulnya nggak jadi masalah, berdosa atau tidak? Tidak. Yang berdosa itu kalau dia mengakhirkan waktu ketika sholat, ya, dia masuk kepada waktu tahrim. Apa waktu tahrim? Waktu tahrim itu adalah waktu yang haram lakukannya. Misalkan dia sholat mengakhirkan waktu, ternyata hanya setengahnya saja yang dia lakukan. Jadi sholatnya tidak sempurna. Baru juga takbir, baru juga sholat 1 rakaat, 2 rakaat, kemudian sudah azan asar misalkan. Sudah masuk waktu sholat asar. Nah ini yang termasuk ke dalam waktu tahrim Bapak Ibu sekalian. Jadi waktu tahrim itu adalah waktu yang tidak cukup untuk digunakan dalam menyelesaikan sholat secara keseluruhan. Ya. Di akhir-akhir sampai ketika sholat baru juga 2 rakaat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah Bapak Ibu sekalian itu waktu tahrim, itu dosa lakukannya, begitu ya. Nah yang dimaksud dosa itu, melalaikan itu bukan kita melaksanakan waktu sholat di waktu ikhtiar atau waktu jawaz jam 2, jam setengah 3, masih ada kurang waktu masih ada waktu 15 menitan lagi untuk sholat dan cukup menyelesaikan sholat secara keseluruhan dikatakan dosa. Enggak, bukan itu. Jadi yang termasuk fawailul lil musallin alladzi an sholatihim sahun itu termasuk ke dalam waktu tahrim yang ketika kemudian dia mengakhirkan sholat, kemudian dia sholat, tidak sampai melaksanakan sholat secara keseluruhan. Nah itu yang dimaksud dengan melalaikan sholat itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Ini dulu penjelasannya ketika saya mendapatkan penjelasan di Manonjaya. Jadi dalam kitab Ghoyatul Usul juga disampaikan waktu-waktu sholat itu. Jadi yang dimaksud dengan melalaikan sholat itu bukan berarti tidak sholat di awal waktu, bukan. Tapi sekalipun kita mengetahui bahwa itu boleh, tentu kita tidak akan menyanyiakan kesempatan yang memang sudah disampaikan oleh Rasulullah. Artinya ada waktu yang terbaik untuk melaksanakan sholat. Begitu ya. Apa waktu yang terbaiknya? Ya tadi di awal waktu, begitu ya. Untuk kalau siapapun di antara kita yang ingin mendapatkan keutamaan di dalam melaksanakan sholat, maka tentu kita sholat di awal waktu, begitu ya. Tapi jangan sampai kemudian dianggap orang yang sholat di jam 2, ini sudah melalaikan sholat. Astagfirullahaladzim. Enggak begitu Bapak Ibu sekalian, begitu ya. Tapi sekali lagi, dan sampai pemahaman kita terhadap ilmu fikih sampai kemudian melalaikan terhadap keutamaan-keutamaan yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Begitu ya Bapak Ibu sekalian.